saya Muhammad Ilyas Delaja, sering dipanggil Delaja. Pekerjaan sehari-hari saya adalah seorang petani tulen yang kebetulan di Desa Julubori dipercayakan sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Nah, banyak hal yang membuat saya ingin berbuat lebih banyak tentang desa. Kita melihat bahwa kalau bukan kita, siapa lagi yang harus merubah itu. Nah, kami di sini sebagai kader bukan berarti kami yang harus merubah wajah desa kami, tetapi paling tidak kami mampu memfasilitasi masyarakat agar hal-hal yang selama ini dianggap sebagai pekerjaan penuh pemerintah itu bisa dipahami sedikit demi sedikit bahwa ternyata pekerjaan dalam membangun sebuah desa itu tidak hanya di tangan pemerintahan desa, tetapi pada hakikinya pembangunan masyarakat desa itu justru yang harus membangun dirinya sendiri adalah masyarakat desanya. Ada filosofi orang Makassar mengatakan bahwa parente tawari rona, artinya perintahlah masyarakat itu berdasarkan kemauannya. Pemahaman sebagian besar pemerintah desa sekarang kan bahwa kekuasaan itu berada di tangannya, bahwa merubah wajah desa itu di tangan pemerintah desa dan masyarakat banyak yang bermasa bodoh. Nah, sehingga beban pembangunan itu diserahkan ke pemerintah desa saja. Sementara masyarakat hanya sebagai penerima manfaat. Setelah kita kembangkan sosialisasi bagaimana mendekatkan mereka dengan proses dan tahapan-tahapan dari perencanaan itu, ternyata masyarakat sendiri sudah merasakan bahwa sebenarnya pembangunan itu adalah tugas siapa. Ternyata bukan tugas pemerintah desa semata, tetapi justru yang harus membangun desa adalah kita semua sebagai masyarakat. Nah, alangkah nikmatnya kalau yang merencanakan itu adalah kita, yang mengerjakan itu adalah kita, kemudian yang akan memanfaatkan itu adalah kita. Dari kantor tadi sama-sama lalu membicarakan nih atau mencari. Awalnya saya terjun sebagai salah satu staf di desa. Awalnya tertarik dengan suatu kegiatan yang diadakan oleh Akses. Dengan diadakan pertemuan-pertemuan saya ikut. Ternyata saya tertarik dengan hal yang dikemukakan tersebut. Akhirnya dengan adanya pertemuan-pertemuan saya dipercayakan oleh beberapa masyarakat untuk menjadi seorang KPM dari Akses tersebut dalam suatu usaha untuk perencanaan pembangunan desa ke depan. Karena kebetulan memang dulu saya seorang wanita biasa saja, jangankan untuk menginjak suatu yang namanya dibilang kantor kepala desa, saya tidak pernah injak ataupun berpartisipasi dalam suatu pertemuan-pertemuan, atau saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang biasa di rumah tanpa melakukan kegiatan-kegiatan apapun. Jadi ini batu air dia anda tak kena siapa si bala atau kalau minta. Jadi korang kita anak siapa kena si bala? Nak ke apa kasalahan nenek nandu. Nai ada nadenta. Saya pul detimu. Dalam perencanaan di desa saya terlibat langsung, terutama dalam sensus, karena saya sendiri yang terjun ke lapangan dengan mengolah data-data, memberikan pertanyaan kepada masyarakat, kemudian kita mengumpulkan, akhirnya kita membuat suatu peta dengan langsung bahwa di sini sekitar begini, kita tahu daerahnya ini, karena kita yang terjun langsung, maka kita yang memberikan, wah ini di sini. Nah, saya berpartisipasi langsung dalam pembuatan peta tersebut. Jadi proses pembuatan peta ini disesuaikan dengan gambar yang kita sudah bikin petanya. Jadi ini aneh nih punero kini tempere balla kan nih pasti kiseng-aseng posisinya balla tak kena kemai. Jadi ini untuk balla kan nih tempere ya punna parallu patan atau mau balla an tempere kemai nak posisinya ballaku. Untuk erot nih cini karena warna apa jo balla kan nih cini ginternya. Niat mau kriteria lepas nih anu kan gitu, waktunya nih rapatkan seolah karena kriteria na bala kasih kaman nih. Jadi apa kriteria bala anda ini? Niat nih karena sangat miskin, niat sedang, niat kaya. Nyokunya anjo miskin. Terangan di belakang toh. Miskin anjo rajo. Udah miskin, bisa dinaikkan juga.
Jangan tuh. Nyarang. Sedang. Ini udah cahaya ya. Ini jangan je. Bau. Ini mau mana? Kalau berbicara tentang perencanaan pembangunan, ternyata bahwa di proses ini siklusnya cukup jelas. Artinya berangkat dari mana memulai suatu perencanaan sampai kepada dampak yang ingin kita tuju, itu sudah jelas. Yang pertama diawali dengan sosialisasi, kemudian melihat monografi desa berdasarkan jumlah penduduk yang disertai dengan data sensus. Jadi untuk melihat seperti apa kondisi masyarakat dalam sisi peringkat kesejahteraannya, ternyata kita punya PKM atau peringkat kesejahteraan masyarakat. Nah dari situ kemudian kita masuk ke pemetaan, di mana kondisi alam di desa itu kita petakan dalam bentuk peta, ya seperti peta biasa. Namun setelah kita membuat pemetaan di atas kertas, tetapi dia tetap 2 dimensi, kayak peta biasa. Nah, ternyata dari beberapa dusun kita kunjungi, memperlihatkan peta itu, masyarakat ternyata tidak seluruhnya bisa membaca peta, terutama yang tingkat pendidikannya itu rendah. Akhirnya peta yang dalam bentuk kain yang dengan harapan bisa bertahan lama itu kita ubah. Kita minta pendapat masyarakat apalagi yang bisa dibuat yang lebih dari ini, yang seluruh masyarakat mulai dari yang buta aksara sampai kepada anak-anak bisa tahu baca peta itu. Sehingga gambaran itu kita terinspirasi bagaimana kalau desa ini kita angkat dalam sebuah miniatur desa yang semua orang bisa terlibat mengerjakannya, kemudian bisa terlibat membaca. Bahkan dalam maket itu kita sesuaikan dengan data sensus desa, data peringkat kemiskinan itu, di mana di dalamnya terdapat data tentang sarana prasarana yang ada di desa, kemudian tingkat kondisi sosial masyarakat, terutama tingkat kesejahteraannya. Harapan kita adalah dengan kemampuan masyarakat membaca kondisi miniatur desa itu, muncullah semangat untuk berpartisipasi dalam bagaimana merubah wajah desa itu menjadi lebih baik. Itu harapan kita ke depan. Kira-kira kata letak. Tunggu dulu, yang mana jembatan kah? Jembatan. Terus rumah pertama nunya ada yang dasi. Yang rumah kedua. Ya, itu. Ya. Dari hasil sensus itu kita mengetahui dengan benar bahwa bagaimana keadaan sosial masyarakat di desa, dan berangkat dari data-data tersebut akan tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, sehingga dalam program-program berikutnya pembangunan yang masuk betul-betul mengenah, karena kita berangkat dari data yang benar berasal dari bawah dari masyarakat. Dari situ kemudian muncul sebuah perencanaan menuju kepada arah pengembangan RPJM desa, sehingga dibentuklah tim penyusun RPJM desa, rapat-rapat dan diskusi dalam rangka menghasilkan itu. Nah, yang berdasar pada PKM dan peta sosial desa tadi yang diramu di dalam pentagonal aset itu. Nah, pentagonal aset inilah yang berbicara bahwa masalah desaku itu seperti ini. Kalau kami mau merubah wajah desaku, dari hasil pentagonal ini, seperti ini langkah yang harus kami tempuh. Makanya muncullah perencanaan itu. Begitu saya maju sebagai kepala desa, yang saya tata adalah bagaimana membangun komunikasi yang baik
transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah sistem pemerintahan di desa, sehebat apapun perencanaan, kalau tidak dimanage dengan bagus, saya yakin sekali tidak bisa tercapai. RPJM itu kira-kira apa isinya yang perlu kita aplikasikan. Jangan sampai RPJM desa yang selama ini kita susun hanya sebatas dokumen saja, tidak ada action. Tetapi yang terpenting adalah selama ini itu desa hanya menunggu bantuan-bantuan dari atas. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana kita berbuat sesuatu, berkarya di desa supaya kita bisa meningkatkan PAD di desa Julubori. Seperti itu. Ya, Dari pembahasan RPJM desa itu ternyata muncul bahwa kondisi terbaik atau kondisi yang paling memungkinkan untuk kita kembangkan di Julubori ini adalah agrowisata itu, di mana tingkat kehidupan masyarakat petani yang sudah dekat dengan kota untuk kepemilikan lahan saja hanya sekitar 0,25 hektar per rumah tangga. Nah, kalau ini diarahkan kepada pengembangan produksi yang lebih besar, saya kira itu kurang bagus. Tetapi karena mumpung desa Julubori dekat dengan kota, kemudian latar belakang pekerjaan masyarakatnya adalah bertani, ternyata bahwa arah pembangunan desa kita ada beberapa hal yang menjadi dampak keluaran dari RPJM itu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan APBD desa, maka perlu ada usaha desa yang betul-betul real dilaksanakan di desa, sehingga tidak bergantung kepada bantuan saja. Jadi ada kekuatan dari dalam untuk memperkaya APBD-nya, anggaran pendapatan belanja desa kita. Kedepannya saya berharap semakin banyak perempuan yang bisa terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan, dan saya berharap supaya perempuan tidak dikucilkan dalam kegiatan apapun, bisa dimanfaatkan tanpa menganggap bahwa kita adalah sebagai perempuan. Setidaknya tingkat kesamaan kita dengan laki-laki seimbanglah antar dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan desa. Tena Bu. Tena. Ya mencukupi lah. Jadi mana ya, apa jadi mana? Kadang jual sayur di pasar. Oh, betul balu-balu. Menurut saya, sebuah desa ketika ingin menjadi kuat dan partisipasi masyarakatnya tinggi, maka yang harus digalang adalah kalau saya bisa istilahkan, banyak-banyaklah menggali daripada bergantung. Maksudnya adalah ketika kita bergantung dari atas, pasti persaingan akan ketat. Tetapi kita menggali kepada potensi desa kita, maka partisipatif itu akan semakin terbangun karena kita butuh teman, butuh orang yang mampu bersama-sama dengan kita untuk menggali. Karena pekerjaan menggali adalah pekerjaan yang sangat berat.